Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-170. Kali ini nas firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita untuk terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan kerinduan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kali ini akan mengajak kita ke sebuah tempat, sebuah kota yang bernama Betsaida. Jadi Betsaida ini adalah kota nelayan di tepi utara Laut Galilea, saudaraku. Dan ada tulisan dari beberapa Injil, yakni Matius dan Lukas, mencatat bahwa kota ini seringkali bersikap keras hati terhadap mujizat, keras hati terhadap berita Injil. Jadi kenapa akhirnya di sini ada tindakan Yesus membawa keluar orang buta ini, keluar kampung. Yesus sering menarik orang keluar kampung karena adanya atmosfer ketidakpercayaan di sana. Nah, ada seorang buta di sini, saudara tentu tahu orang buta ini bisa dibilang dikategorikan sebagai orang yang cacat ya. Orang-orang buta, lumpuh, orang kena kusta. Tahukah saudara, mereka ini adalah orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Mereka ini dianggap najis, khususnya oleh golongan imam. Karena seringkali kecacatan, sakit penyakit yang dibawa khususnya dari sejak lahir itu dianggap sebagai hukuman atau kutukan dari Tuhan. Jadi ada sikap yang mengerikan di sini dari kaum eksklusif rohani, ialah mereka akan menghindar dari orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana mereka bisa dipulihkan, mereka disembuhkan? Bagaimana mereka bisa mendengarkan pengharapan dari Tuhan? Sementara mereka sendiri dihindari orang. Bukan cuma itu, mereka dianggap tidak layak dan tidak pantas untuk masuk ke dalam sinagog atau tempat ibadah. Karena
sekali lagi, sekali engkau dilabeli orang terkutuk, sekali engkau dilabeli orang yang najis, maka seumur hidupmu engkau akan tetap dipandang seperti itu. Nah, berbeda dengan Yesus. Yesus datang membawa pengharapan. Sekalipun Betsaida ini adalah kota yang menolak mujizat, kota yang menolak berita Injil, dan atmosfer ketidakpercayaannya tebal di sana, Yesus tetap rindu menyelamatkan orang ini, memulihkan dia, menyembuhkan dia. Lalu apa yang kemudian dikatakannya? Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Sekali lagi, alasannya apa sih saudaraku ya? Yang pertama, kita bisa maklumi bahwa alasannya dia nggak pengen orang ini jadi tontonan. Membawa dan menarik keluar itu adalah sebuah tanda intimasi, bahwa Tuhan ingin secara pribadi saja memulihkan orang ini. Dia nggak pengen orang ini jadi pembicaraan, jadi tontonan maksud saya. Kemudian yang kedua yang menarik ialah Yesus memegang tangannya dan membawa dia keluar kampung. Itu kan artinya menggandeng ya. Hampir tidak ada yang namanya guru, rabi, pemimpin rohani yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena dengan memegang orang sakit itu, memegang orang cacat itu, memegang orang buta itu, sama dengan Yesus sedang menajiskan dirinya. Tapi sekali lagi, belas kasihan Tuhan justru berbeda dengan penghakiman. Ya, siapa bilang orang yang cacat, orang yang hina, orang yang mengalami buta itu adalah orang yang ditolak oleh Tuhan, dibenci oleh Tuhan? Yesus justru menunjukkan belas kasihannya karena ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dari sini kita bisa lihat belas kasihan Tuhan terhadap orang cacat, orang buta. Maka jangan pernah menghina orang yang memiliki kekurangan seperti itu ya saudara ya. Karena mereka dikasih oleh Tuhan. Ya, alangkah lebih baiknya kita berbelas kasihan dengan orang-orang seperti ini. Kalau saudara punya kemampuan, saudara boleh membantu orang itu untuk dipulihkan, disembuhkan, siapa tahu. Saudara ya, saudara boleh jadi berkat. Namun di sini ada fenomena yang menarik ya. Yesus membawa dia keluar dan meludahi mata orang itu. Kemudian meletakkan tangannya atasnya. Nah, saya juga agak sedikit menggaruk-garuk kepala ketika membaca ayat ini, saudaraku ya. Kok Yesus meludahi mata orang itu ya? Kok Yesus melakukan yang kalau bagi kita orang di zaman sekarang kan meludah orang itu nggak sopan ya saudaraku ya. Meludahi orang itu tidak sopan. Tapi saudara juga harus melihat bahwa sudut pandang di dalam orang-orang Yahudi yang hidup di masa itu, meludahi mata itu dalam budaya Yahudi dan Greko-Romawi atau Romawi kuno itu, air ludah itu dianggap memiliki khasiat medis atau mistik. Ya. Jadi hal menggunakan air ludah itu biasa sebenarnya di masa itu untuk penyembuhannya. Biasa, saudaraku ya. Yang kedua, Injil Matius, Markus, dan Yohanes itu sama-sama mencatat kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Namun secara spesifik Markus dan Yohanes itu sama menggunakan media air ludah. Nah, kalau seandainya apa yang Yesus lakukan itu tidak sopan, maka konteksnya berbeda. Pasti penulis Injil ini dan orang-orang yang melihatnya pasti akan bakal berkata bahwa Yesus tidak sopan. Tapi ini berbeda, dia langsung meludah di matanya, bukan di wajahnya. Kalau di wajahnya itu memang tanda kurang ajar atau tidak sopan bagi orang Yahudi di abad pertama. Tapi ini di matanya. Ya. Ludah itu memang najis, tetapi Tuhan bisa menunjukkan bahwa dengan melalui ludahnya, melalui metode yang tidak biasa ini, dia bisa menyembuhkan orang ini. Saudaraku ya, yang menarik di sini, penyembuhan yang terjadi tidak langsung atau tidak langsung instantly seketika, namun 2 tahap.
Tahap pertama, Yesus meludah mata orang itu, meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudah kau lihat sesuatu?" Ya, ia melihat sesuatu tetapi kayaknya pandangannya masih belum jelas, saudaraku. Dan sekali lagi Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara lihat di sini. Injil Markus ini menceritakan sesuatu yang berbeda. Seorang buta dari Betsaida yang memang atmosfer di situ sulit untuk percaya. Atmosfer di situ, orang-orangnya tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus ya. Saudara lihat bahwa di mana? Di wilayah kampung halaman Yesus, Nazaret ya. Dikatakan Yesus tidak melakukan kesembuhan, tetapi ada kesembuhan, ada pengecualian bahwa ia bisa menyembuhkan orang-orang tertentu dengan meletakkan tangan atau menumpangkan tangan atasnya. Jadi bagi saya gini loh, kalau suatu wilayah itu berat sekali orang-orangnya, ketidakpercayaannya itu bisa menular, saudara ya, sehingga harus ada metode sentuh-sentuh gini tuh berbeda dengan beberapa mujizat yang terjadi kepada bangsa-bangsa non-Israel. Ya, saya tidak bosan-bosan mengulang ini ya, perempuan Sirofenisia yang notabene bukan orang Yahudi, perwira di Kapernaum yang notabene bukan orang Yahudi juga. Tapi mereka mengalami mujizat yang dahsyat, yang cukup Yesus mengucapkan sepatah kata saja, mereka sembuh. Tidak perlu ada tindakan datang, tidak perlu ada tindakan memegang, tidak perlu ada tindakan tumpang tangan. Karena apa? Karena iman mereka luar biasa, pure. Mereka memandang Yesus. Nah, orang buta ini kan gak bisa memandang Yesus ya saudaraku ya. Dan ia mungkin saja terpengaruh dengan apa yang dia dengar, ketidakpercayaan. Yesus berbelas kasihan loh. Orang ini tidak memohon. Saya tidak ada melihat di situ ada orang membawa kepada Yesus. Jadi bukan inisiatif orang buta ini ya. Bagaimana dia bisa berinisiatif juga, dia nggak tahu jalan saudaraku ya. Jadi ada orang-orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Jadi iman mereka tuh mungkin saja iman mereka tuh iman coba-coba. Mereka meminta menjamah dia. Ya, Yesus melakukan seperti apa yang mereka imani. Dan memang orang ini sembuh. Tapi Yesus pun harus membawa orang ini keluar dari kampung dulu, saudaraku ya. Jadi perhatikan atmosfer ketidakpercayaan. Itu memang berbahaya. Saya berdoa jangan sampai ada gereja Tuhan yang sudah lagi tidak percaya kepada kuasa Tuhan, kepada pekerjaan Roh Kudus. Karena pada akhirnya gereja saudara akan kehilangan powernya. Ya, saya berharap saudara boleh bertumbuh di gereja yang tidak hanya mengedepankan logika, tetapi juga mengajarkan untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang teguh itu artinya mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala macam kondisi. Entah kita dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik, entah kita sehat atau kita sakit, entah kita lagi di atas atau kita lagi di bawah, entah kita lagi di lahan basah atau di lahan kering. Kesetiaan kita jangan pernah luntur karena keadaan. Tapi biarlah kita tetap mempercayai Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan Tuhan untuk alasan apapun. Lebih-lebih alasan untuk mengejar segala hal yang ada di dunia ini. Lebih baik saudara serahkan segala hal di dunia ini dan engkau tukarkan bagi Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya harta dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat apa dari kebenaran firman yang kita baca kali ini? Mujizat Yesus yang terjadi secara 2 tahap. Ini bicara soal
proses penglihatan rohani. Tidak langsung jelas, tetapi bertumbuh dari kabur menjadi terang. Nah, sebenarnya bagi saya hikmat yang saya dapatkan ialah kita juga orang-orang percaya. Kita bertobat, kita lahir baru, kita percaya Yesus, bukan? Tapi sekalipun kita menyatakan bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, banyak kali kita tidak langsung jelas memahami maksud Tuhan. Betulkah, saudara? Banyak kali saya yakin saudara pun masih merasakan yang namanya kekhawatiran. Saudara masih merasa yang namanya cemas, ketakutan, khususnya akan masa depannya. Karena apa? Karena kita sedang belajar, ada progres. Ya, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi ia pun sama, ya, mengalami proses juga. Murid-murid juga, saudaraku ya, berjalan bersama Yesus setiap hari ke sana kemari. Tapi ketika diperhadapkan dengan angin badai, gelombang di tengah-tengah danau, mereka pun kicep juga, ketakutan juga, setengah mati. Karena inilah gambaran daripada pertumbuhan atau progres pertumbuhan. Pengertian rohani itu harus bertumbuh sedikit demi sedikit. Sama seperti pengenalan kita akan Tuhan. Kita awalnya melihat Tuhan itu kabur. Tapi lama-kelamaan semakin kita berjalan dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mujizat ini bukan hanya tanda medis, saudaraku ya. Karena juga itu bicara soal tanda mesianik. Yesus membuka mata jasmani dan juga sekaligus mata rohani dia. Dengan menolak masuk kampung itu kan, Yesus di endingnya berkata, Yesus melarang bahwa jangan masuk ke dalam kampung itu. Saya berpikir bahwa ini Betsaida ini adalah wilayah yang toksik seperti itu. Kalau istilah anak-anak muda Gen Z sekarang ya toksik. Jadi jangan masuk kampung. Maksudnya orang-orang di dalam situ nggak punya iman yang benar. Mungkin di dalamnya apa ya, saudaraku ya, ada sesuatu yang membuat Yesus bahkan sampai murka loh. Saudara boleh baca di dalam ada 2 ayat ya. Matius 11 ayat 21, Lukas 10 ayat 13 itu Yesus kayak seperti menyumpahi ya. Itu saya bahasa kasarnya, Yesus menyumpahi memang, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Seandainya Tirus dan Sidon melihat mujizat yang terjadi, maka mereka akan bertobat. Tapi orang-orang di dalam Betsaida ini toksik, saya pikir ya. Mungkin pergaulannya tidak baik ya. Makanya Yesus melarang, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah seri pendalaman Alkitab kita di kesempatan kali ini. Besar harapan saya bahwa saudara boleh menyimak dengan baik. Kalau saudara kurang paham, saudara boleh putar ulang video ini, atau saudara boleh menjadikan ini bahan sharing di setiap komunitas-komunitas sel saudara ya. Karena itu memang kerinduan saya, terus terang ya. Saya pernah di dalam bergereja menjadi hamba Tuhan juga pernah yang namanya membina komunitas sel atau komsel-komsel, di mana saat kita di komsel itu dan kita bertukar pikiran, ada begitu banyak rema atau hikmat yang tersembunyi dari firman Tuhan. Nah, saudara, kalau misalnya saudara ada giliran menyampaikan kebenaran firman Tuhan di komsel-komsel, saudara bisa jadikan ini satu patokan atau jadikan ini suatu bahan nih saudara ya, untuk saudara boleh bagikan dan sharing dengan teman-teman. Saya percaya ada begitu banyak hikmat yang tersembunyi yang akan disingkapkan, karena kita bukan satu-satunya orang memegang roti ya. Semua orang sedang memegang pecahan roti yang berbeda. Jadi semua orang punya hikmat dan pewahyuan yang Tuhan taruhkan, yang kalau kita dengan kerendahan hati mau mendengar, kita akan
mendapatkan roti yang utuh yang lengkap, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar setiap kami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh menghidupi berita Injil-Mu, supaya kami boleh bertumbuh bertahap demi bertahap. Kami bertumbuh menuju kepenuhan Kristus sehingga sukacita kami penuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau memperhatikan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami, Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.